Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunita Maiza, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bintan, SLB Negeri Bintan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual wawancara kepada 2 kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mai. Apa kabar Bu Isa? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu. Begini Bu, sesuai dengan janji kita kemarin, saya pada kesempatan kali ini akan mewawancarai Ibu terkait beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh. Ya, mungkin bisa diperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dritawati Eskom selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Bintan. Saya sangat mendukung kegiatan CGP Bu Mai atau Bu Yunita Maiza. Semoga Bu Yunita Maiza sukses selalu di dalam kegiatan CGP-nya dan lulus. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas doa dan support besar yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya akan bertanya langsung kepada Ibu ya. Yang pertama, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan yang ada di lembaga ini? Apakah permasalahan itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Kalau saya lihat di sekolah ini, permasalahan yang sering terjadi itu rujukan moral, karena di sekolah sering kita bikin peraturan. Terkadang peraturan itu kalau bagi saya, kalau anak-anak yang melanggar itu mungkin biasa, tapi terkadang rujukan moral itu sering terjadi kepada orang tua atau wali murid yang sering saya lihat di sini. Jadi saya rasa mungkin rujukan moral lah yang sering terjadi di sekolah. Oh iya, berarti rujukan moral ke wali murid ya Bu yang terjadi di sekolah kita ini. Baiklah Bu, yang kedua, bagaimana cara Ibu memutuskan sebuah permasalahan yang ada dan kedua permasalahan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau bagi saya mungkin yang harus kita lakukan di sekolah ini mungkin yang pertama itu pendekatan baik ke warga sekolah, terlebih lagi pendekatan terhadap orang tua murid, edukasi. Karena bagi saya orang tua murid itu tidak hanya kita perlu kasih tentang pendekatan saja, kita bisa berbicara di situ, bisa sharing di situ, kasih masukan di situ, bahkan edukasi pun kita bisa sampaikan kepada orang tua murid tentang permasalahan apa yang ada di sekolah, peraturan apa yang ada di sekolah. Jadi saya rasa ya pendekatan dan edukasi yang perlu kita lakukan di sini. Jadi lebih cenderung pendekatan ke wali murid dan edukasi ya Bu ya, terhadap masalah dan peraturan yang ada. Oke lah Bu. Yang ketiga, langkah atau prosedur apa yang Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lembaga ini? Karena di sini mungkin sekolah luar biasa SLB, jadi saya rasa pendekatan itulah yang paling tepat kita lakukan, baik pendekatan secara individu atau pendekatan secara kelompok, karena itu bisa hal yang paling mudah untuk kita sampaikan ke orang tua. Selain edukasi, pendekatan itu tadi yang paling penting kita sampaikan, istilahnya komunikasi dua arah lah, tentang segala sesuatu yang ada di sekolah kita. Jadi lebih mengedepankan pendekatan ya Bu ya, dan komunikasi dua arah terhadap individu dan kelompok tadi ya Bu ya. Baik, terima kasih. Yang keempat, dari cara tersebut adakah cara efektif untuk menyelesaikan kasus yang ada? Mungkin yang cara yang paling efektif. Rasa saya yang paling efektif itu pentingnya komunikasi antara kepala sekolah dan warga sekolah, bahkan komunikasi
sewarga sekolah, sama komite, sama orang tua, itu sangat penting. Intinya komunikasi yang perlu kita utamakan di dalam menjalankan sebuah peraturan atau hubungan sesama kita. Iya, betul Bu. Itu lebih ke komunikasi ya Bu ya. Komunikasi yang baik. Terkadang komunikasi yang baik aja kita bisa salah mengartikan, apalagi komunikasi yang salah. Jadi pentingnya sebuah komunikasi, tidak hanya komunikasi satu arah, tapi komunikasi dua arah yang bisa kita lakukan terhadap orang tua, terhadap warga sekolah, terhadap anak-anak. Nah, mungkin gitu lah. Iya. Komunikasi dua arah dengan semua warga sekolah berarti ya intinya Bu ya. Ibu. Yang kelima, hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam menyelesaikan keputusan Bu terhadap penyelesaian masalah? Mungkin ada satu kasus yang sulit dipecahkan. Seperti apa tantangan itu Bu? Bagi saya yang perlu kita lakukan untuk mencegah masalah yang terjadi di sini itu mungkin parenting ya sebenarnya. Parenting itu bisa kita lakukan di sekolah, bahkan mungkin perlu kita jadwalkan dalam beberapa bulan kita laksanakan parenting. Parenting itu tidak hanya berlaku sama anak, tapi parenting itu perlu kita lakukan bersama orang tua. Jadi orang tua itu tahu apa yang kita lakukan di SLB, kegiatan apa, peraturan apa, bahkan perlunya parenting terhadap orang tua sehingga mereka mengerti tentang sebuah kejadian yang ada di sekolah. Kita perlu libatkan orang tua untuk kegiatan kita. Benar-benar lebih mengedepankan parenting Bu ya. Karena kalau secara peraturan kan sudah tertulis, tapi terkadang peraturan tertulis ini mereka hanya bisa melihat, terkadang tidak mengerti. Tapi kalau dengan adanya parenting yang kita lakukan, mereka mungkin lebih memahami, lebih mengerti, lebih jelas lah mungkin. Dalam saling bertanya, gitu ya. Betul Bu. Ibu yang keenam, dalam menyelesaikan masalah itu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah yang ada, atau diselesaikan saat itu juga kasus yang ada? Bagi saya masalah itu harus kita selesaikan saat itu juga. Jadi tidak perlu kita punya jadwal khusus dalam menangani sebuah masalah, karena kalau punya jadwal khusus kayaknya masalah udah membesar, baru kita selesaikan. Tapi ketika masalah tiba, disitulah langsung macam mana jalan penyelesaian yang harus kita lakukan, hasilnya apa, pendekatannya apa yang kita harus lakukan. Paling enggak harus di saat itu untuk mencegah mencegah masalah menjadi lebih besar. Selama ini adakah seseorang atau faktor pendukung yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di lembaga ini? Ada, ya inilah tadi pentingnya komunikasi antara kepala sekolah dan warga sekolah. Karena bagi saya kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan warga sekolah, guru-guru itu sangat mendukung. Dengan adanya permasalahan apa yang timbul, kita bisa mencari informasi tentang seseorang atau tentang masalah anak tadi ya dari rekan kerja kita atau teman sejawat, kita bisa sharing, bisa apa untuk penyelesaiannya. Bisa juga menjadi klarifikasi gitu ya Bu. Oke Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, apakah pembelajaran yang dapat Ibu ambil dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada? Pembelajaran bagi saya, pembelajaran yang harus kita ambil itu pentingnya sebuah komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi permasalahan yang ada menjadi lebih besar. Pentingnya komunikasi atau penyampaian terhadap warga sekolah dan orang tua murid sehingga informasi yang disampaikan tidak menjadi masalah lebih besar. Karena bagi saya komunikasi yang baik aja terkadang informasi itu bisa salah, apalagi komunikasi yang salah. Jadi pentingnya sebuah komunikasi yang kita laksanakan di sekolah ini sehingga kegiatan sekolah bisa berjalan dengan baik dan benar. Oh iya Bu.
pentingnya komunikasi ya dalam menyelesaikan setiap masalah ya. Dan baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya yang Ibu sudah berikan terhadap berlangsungnya wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Ita. Ayo, Bu Mai, sama-sama. Semoga Assalamualaikum. sukses Bu Mai. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Bagus. Baiklah Bu, sesuai dengan janji kita berdua, saya berencana ingin mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal di lembaga yang Ibu pimpin. Bolehlah Ibu perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Baiklah, saya perkenalkan diri, nama saya Sri Wahyuni, saya Kepala Sekolah SDIT Bertrani Sani, Tanjung Kabupaten Bintan. Bolehlah Bu. Perkenalkan juga saya Yunita dari SLB Negeri Bintan ya Bu. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah permasalahan yang ada di lembaga yang Ibu pimpin? Apakah permasalahan itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Identifikasi ya. Ya, identifikasi. Baiklah, kalau dalam mengidentifikasi masalah, misalnya saya melihat apakah masalah itu masalah yang berat atau masalah yang ringan. Nah, mungkin masalah di sini yang saya tanyakan berkaitan dengan guru atau yang berkaitan dengan siswa, wali murid. Semua Bu, semua warga sekolah mulai dari guru, siswa dan wali murid. Begitu Ya. ya. Apakah permasalahan itu yang ada di lembaga Ibu termasuk dilema etika atau rujukan moral seperti itu? Ya. Kalau masalah pada umumnya yang terjadi biasanya tentang ketidakdisiplinan ya. Nah itu termasuk masalah kebiasaan atau Ketidakdisiplinan dalam ini ke kehadiran siswa dan siswa guru juga seperti itu. Walaupun kita sudah punya aturan tentang kehadiran ya, tentang kedatangan di sekolah, aktivitas di sekolah, tapi masih ada yang namun di sini yang paling saya tekankan kalau untuk guru itu ketika dia belum bisa disiplin, jadi ketidakdisiplinannya itu misalnya keterlambatannya dia harus memberikan alasan dulu itu memberikan baik. Jadi memang seperti itu. Kalau yang kenapa dulu kenapa dia terlambat, saya diinfo. diinfokan ke Ibu ya atas ketidakhadiran dari guru ya. Terlambatan ya. Terlambatan ketidakhadiran itu wajib. Iya ya. Berarti boleh dikatakan termasuk dilema ya atas ketidakdisiplinan seperti itu ya. Ya. Etika ya. Dalam mematuhi peraturan Masih ada yang seperti itu. masih ada. Saya berikutnya kadang saya kasih SP. Oh, kasih SP. Kalau sudah kasih SP, biasanya lebih disiplin. Kalau saya beri SP, itu biasanya saya panggil dulu, saya tanyakan alasannya dengan terang gitu kan. Jadi kalau sudah terlewat, harus kasih SP. Itu khusus dulu ya. Khusus dulu. Kalau siswa, itu mungkin wali kelas ya. Untuk mengingatkan orang tuanya juga kebiasaan anak supaya dirubah, kan anak yang tidur bangun siang dan tidak disiplin itu bisa melalui wali kelas. Tapi kalau wali kelasnya kewalahan, misalnya saya panggil orang tuanya untuk diskusi sama-sama. Iya. Itu jarang, tapi pernah terjadi. Iya. Berarti dalam hal ini Ibu lebih
apa namanya koordinasi ya Bu ya, untuk murid kan ya, untuk murid koordinasi dari ke wali kelas dan ke orang tua seperti itu ya Bu ya. Jadi ke saya tuh kalau udah jalan terakhir, kalau masih bisa sama wali kelasnya, silakan nanti ke kesiswaan, wakil kepala kesiswaan nanti minta saran kalau udah mentok dan bersama saya baru kita diskusi sharing. Oh, berarti pengambilan keputusan terakhir di tangan Ibu ya, dimusyawarahkan untuk mencari ketemu fakta berarti seperti itu ya Bu ya. Nah, baiklah Bu, terima kasih. Untuk yang kedua, bagaimana cara Ibu memutuskan sebuah permasalahan ketika masalah itu sama-sama mengandung nilai kebajikan? Misalkan ada dua permasalahan, gitu kan? Kedua permasalahan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu memutuskan sebuah permasalahan itu? Dalam mengambil keputusan, misalnya saya minta pendapat ke wakil saya dulu ya. Ini kaitannya dengan siswa atau dengan guru? Boleh guru, siswa, semua warga sekolah. Nah, kalau ke siswa itu saya ajak bimbingan wali kelasnya dulu dengan wakil kepala sekolah gitu. Untuk mencari solusi misalnya ya, mencari solusi tentang masalah anak ya, masalah anak di kelas itu bisa itu tadi ya, dari wali kelas ke wakil kepala sekolah dan saya itu diskusi. Kalau bisa ketemu kata sepakatnya, kami cukup di situ. Tapi kalau membutuhkan yang panjang, misalnya ada kaitannya efek ke depannya dan lain-lain, kami biasanya ke yayasan dan pendidikan. Iya, kita pendapat juga. Iya, ada mempertimbangkan semuanya ya, masuk sekolah dan Nah, tetaplah pada intinya Ibu tetap mengedepankan komunikasi, koordinasi ya Bu ya, dengan rekan guru dan stakeholder ya. Tapi kalau dengan tentang hal guru sendiri Ya. biasanya saya langsung ke yayasan. Oh, kalau guru langsung ke yayasan. Yayasan ke bidang pendidikan atau ke yayasan. Karena bidang pendidikan kan Iya benar. itu biasa diskusi dulu seperti ini bagusnya gimana gitu. Biasanya saya ngajak kalau masukan, kalau guru, kalau siswa semua harus tahu gitu. Yayasan terakhir ya. Tapi kalau guru yayasan harus tahu gitu. Tahulah dia. Bisa didapat itu koordinasi dari ya, komunikasi penting. Itu hal ini kalau yang masalah-masalah yang agak rumit, agak urgen gitu ya. Tapi kalau masalah hanya keseharian, masalah salah paham atau masalah-masalah tak solusi pribadinya itu saya tak perlu biasa. Mengambil keputusan terakhir ya Bu ya. Kalau agak berat dan kaitannya dengan ini baru Jadi tergantung berat ringannya permasalahan gitu ya. Oke, baiklah Bu. Yang ketiga, langkah atau prosedur apa yang Ibu ambil dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lembaga yang Ibu pimpin? Dari langkah atau prosedur yang Ibu ambil. Biasanya saya catat dulu. Oh, yang catat dulu. Misalnya kalau ini kasusnya siswa kalau siswa biasanya saya tetap catat ya, di kelas ini ada kasus seperti ini. Kami kan sering itu namanya evaluasi, itu tetap catat bulanan. Bulanan sebulan sekali. Tapi karena bisa briefing pagi maupun closing, jadi kasus itu biasanya selesai di situ. Jadi setiap hari itu kalau ada kasus yang agak berat yang nggak bisa dia selesaiin, kami kasusnya misalnya kalau bulanan itu bulanan seluruhnya ya, kalau closing ataupun itu kasus-kasus yang urgen ada sampai yang bisa selesai sendiri ini tercatat sama saya. Jadi biasanya
saya catat dulu. Itu kalau sama mahasiswa ya, Iya. guru juga gitu. Saya catatan juga kalau pelanggaran yang dilakukan itu Ada rapornya di Bu ya, artinya. kita mau ada rapor. Dan setahun sekali itu guru itu dapat rapor. Iya. Jadi saya tertarik dengan yang Ibu sampaikan tadi, briefing dan closing itu. Berarti di lembaga yang Ibu pimpin itu, briefing ini berlaku setiap hari, wajib. Sebelum siswa masuk, kami jam 7 guru sebagian besar guru itu briefing. Terus guru piket itu nyambut siswa, begitu closing gitu juga. Berarti yang di-briefingkan untuk kegiatan hari itu. Kalau misalkan permasalahan yang terjadi hari ini siang misalnya, besok pagi Ya, besok boleh pagi. dimasukin dulu. Seperti itu. Menarik sekali ya Bu ya. Karena ini jadi ini juga sih apa ya? Catatan juga ya. Menarik gitu Iya, Bu. kalau closing gitu juga kan saya Iya. saya tidak bisa mau satu-satu ya. Iya, benar, Jadi Pak. saya tanya lancar agenda hari ini ada nggak kasus yang berat dan lain-lain. Karena yang berkaitan dengan wali murid ya, kalau berkaitan wali murid itu kan harus cepat selesai. Iya. Itu biasanya di closing itu bisa sampai ini. Tapi kalau mereka merasa nggak ada tuh. Nah, berikutnya Bu, dari cara yang Ibu tempuh tadi, adakah cara efektif untuk menyelesaikan kasus yang ada? Misalnya. Insya Allah itu secara itu kan saya catat, saya catat dulu. Nanti kalau dari saya catat itu saya identifikasi ini masih harus melalui wali kelas, masih dinasihati dulu atau apa dulu. Pertama kan biasanya dinasihati. Iya. Kedua baru dukungan. Kalau anak ya, kalau anak cuma istighfar atau apa. Ketiga kalau dia masih kurang atau kesalahan itu agak berat, misalnya HP yang kita larang itu dibawa, itu langsung disita. Disita orang tuanya yang ambil, itu kalau yang berat. Tapi kalau yang kesalahan yang kotor itu langsung sama wali kelasnya. Langsung identifikasi berat ringan masalah itu. Identifikasi berat dengan masalah ya Bu ya. Itu juga dulu dia gitu, kalau dia ringan ya saya catat dulu. Nah ini yang membicarakan ya. Biasanya saya cari tahu sebabnya dulu, kalau misalnya kenapa itu dilakukan, jadi tanya dulu itu secara pribadi kenapa gitu. Kalau sudah pendekatan pribadi dia mau cerita, ya sebenarnya ulang lagi. Kalau dia tak mau cerita kan kita tak bisa, ini dia ya. Tapi alhamdulillah sama itu saya ketemu sama. Iya, itu yang pertama dilakukan pendekatan dulu, cari apa sih penyebabnya dari lingkungan, dari rekan-rekan lah barangkali ya Bu ya. Dari dari putuskan. Nah, terus misalkan Bu yang apa ya, hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Mungkin ada satu kasus yang sulit dipecahkan. Nah, seperti apa misalnya tantangan? Alhamdulillah aman aja ya. Jadi kalau ada kegiatan ini langsung ini aja ya. Universal. Universal ya. Kalau ada kegiatan biasanya kami langsung PJ atau memberi amanah gitu ya. Untuk panitia langsung. Jadi dalam hal apapun misalnya kendala dan lain-lain itu selalu diamanahkan ke PJ bersama-sama gitu. Jadi dari awal dan evaluasi dalam kegiatan. Jadi kalau ini tak ada ini, kalau
selalu motivasi supaya kerjasamanya itu selalu Jadi lebih motivasi untuk iya. kolaborasi kerjasama tadi ya Bu ya. Jadi kalau masalah secara ini, misalnya ini tak mau kerjanya Nggak ada ya. alhamdulillah nggak ada. Jadi selalu motivasi pagi, ini sekarang dia PJ-nya, besok dan kawannya. Jadi kalau ini tak bantu, siap nanti tak bantu. Jadi mereka terpacu. Iya benar. Jadi harus semua untuk jadi. Secara tidak langsung kan mereka mempunyai tanggung jawab gitu kan ya Bu ya, secara bergantian. Harus diingatkan juga. Kerja jangan terhitung. Iya iya Itu benar. ini kan untuk kesuksesan kita. Kita Jadi harus bersama. bangun. Nah, Maju sama-sama ya. sisi motivasi juga. Oh, berarti Ibu selaku pimpinan memotivasi apa sih? Rekan-rekan guru barangkali yang untuk maju Mereka ya. ada ide untuk yang kegiatan apa selama ini sejalan dengan tujuan kita, visi misi kita itu, insya Allah sih selalu mendukung. Insya Allah seperti itu lah. Kalau ada tindakan ini, tentunya juga kondisikan dengan keuangan, ya keuangan mendukung itu saya gitu. Buatlah Lanjut ya. mendukung mohon pengertian. Dalam menyelesaikan masalah, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah yang ada atau diselesaikan saat itu juga? Ya, kalau saya ada masalah segera selesai, nggak Enggak ditunda-tunda. ditunda. Nah, tapi juga membaca situasi kondisi gitu ya. Kalau hari itu lagi panas-panasnya, lagi pusing-pusingnya, biasanya saya redakan dulu. Misalnya saya pusing dengan masalah satu judul yang agak susah ya. Iya. Karena kalau itu masih bisa ditunda, untuk ini saya tunda dulu, biar saya tenang dulu, baru besok. Nah, baru tetap saya harus selesaikan Ya, secepatnya. secepatnya ya. Karena segala sesuatu permasalahan kalau ditunda-tunda, nah makin menjadi-jadi barangkali ya. Selama ini adakah seseorang atau faktor lain yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di lembaga yang dipimpin? Kasus gitu ya. Adakah seseorang atau faktor yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus yang terjadi? Ada Kasus kalau orangnya ada karena sesi pendidikannya suami sendiri, jadi saya sering sharing kalau ada kasus, sharing minta pendapat dulu gitu kan. Nah, itu setelah itu saya ke waka, kalau kasus itu biasanya waka saya libatkan. Iya, berarti Ibu melibatkan semua ya. Oh, Nah. sekolahnya ada. Terus kayak kalau ada kasus setelah dia jadi kepala sekolah, dia tidak tahu kayak gini. Nanti secara tidak langsung pembinaan ya Bu ya. Jadi saya ngajarin, ini kan saya bilang, nah kayak gini, Ini pembinaan ini. iya, semua itu makanya itu jadi Iya, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada pembelajaran atau pengalaman yang Ibu dapat dalam menyelesaikan satu masalah yang terjadi? Dari sekian banyak yang diceritakan, apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman itu tadi? sabar, harus sabar ya menghadapi karakter manusia yang macam-macam. Sabar kuncinya berarti ya Bu ya. Ya, orang sini banyak sabarnya, itu nasihat suami itu biasanya. Jadi harus lebih lapang hatinya, lebih luas pikirannya gitu. Makanya kalau saya lagi pusing, saya diam dulu gitu. Besok kalau saya selesai, kadang banyak yang dipikirkan nggak asal. Terus kalau saya langsung ngomong tuh, saya khawatir itu saya tahan dulu.
itu menenangkan diri ya Bu ya, biar dalam penyelesaiannya besok kepala sudah dingin kan gitu ya Bu ya. Sama juga yang itu juga udah tahu dia bakal dinasihati, jadi dia biar tenang. Oh iya, berarti menunggu kepala dingin sama dingin berarti ya Bu ya, benar. Baiklah Ibu, dari wawancara ini beberapa banyak pelajaran dari kami calon guru penggerak, bagaimana cara kepemimpinan yang baik itu. Dapat banyak ilmu lah dari Ibu, karena mudah-mudahan setelah ke depannya kan saya bisa ilmu baik yang saya ambil dari Ibu bisa saya terapkan juga gitu kan, untuk memajukan pendidikan khususnya memajukan anak-anak, apalagi anak kami ini anak istimewa ya Bu ya. Sabarnya harus lebih luas seluas samudera. Iya, jadi kalau pembelajaran misalnya habis dari kunjungan ke situ tuh harus dibuka tuh, terutama untuk anak-anaknya. Iya. Sekolahnya. Tapi di sekolah kami tetap ada yang seperti itu. Ada masih masih bertahan kan? Yang si Syafiq. Ya Syafiq yang saya bimbing waktu itu. Jadi kalau aplikasi Syafiq, pokoknya kalau misalnya Syafiq itu udah dimaklumi semua sudah maklumi dari orang tuanya gitu ya, tidak belajarnya semua anaknya semua video. Tapi sering dihadirkan juga orang tuanya. Penting gitu ya. Orang tuanya ada juga. Nggak tahu sih orang tuanya. Ibu, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Ya. Maaf ya. Segala kekurangan yang jelas saya juga banyak kekurangan dalam ini gitu. Banyak sabar tuh rupanya karena ada yang tetap yang itu masih ada. Tapi setidaknya kan Ibu jam terbang dalam kepemimpinan sudah sangat jauh dibanding kami. Kami kan belum ada. Ya karena usia aja kali. Iya, benar. Usia saya begitu aja dulu. Pak amanah. Sabarnya ya. Sabar itu tadi ya, meluaskan hati apa tadi? Sabar, komunikasi, pendekatan dengan temannya, pendekatan, kolaborasi dari pendekatan, kolaborasi, lapang hati, luas pikiran, apa yang Ibu kerjakan menjadi ladang amal Ibu, menebar kebaikan yang tidak tanpa putus di wilayah ini. Oke Bu ya, makasih banyak sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.